Saatnya tuker kado. Buat lo Sob, makasih ya. Those are the reasons for holding hands. Tawa aja yang gue incer, makasih ya. Cobain dong. Iya, cobain dong. All the seasons passing by with a memory. Keren nih. Makasih ya. Satu lagi nggak lo cobain? Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Reza Maulana Barata sebagai MC yang tidak akan pernah jadi analis karena emang gak ngerti. Saya sudah bersama dengan analis spesial nih dari Pilar Mas Investindo Sekuritas, Bang Johan Triantoro. Apa kabar Bang? Baik, baik. Oke. Nah, ini karena udah deket-deket bulan Ramadan nih, enaknya kita bahas saham yang berbau-bau baju lebaran nih Bang. Toko baju dipenuhi bapak-bapak dan emak-emak yang rela berdesak-desakan dan saling dorong, berjubel. Jadi kita mau bahas apa nih Bang sekarang? Kita akan bahas Matahari Department Store Oh, atau yang iya. biasa kita singkat kode emitennya itu LPPN. Oh gitu, oke. Sip, kalau gitu bosku jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai selesai karena valuasinya pasti akan menarik banget. Tetap stay tune di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Bang Jo, nah ini kan kita sekarang sudah berhasil melewati pandemi ya katanya sih udah endemi kan. Nah terus, tapi kan kemarin sektor-sektor retail ini kan mulai terkena dampaknya nih, sedangkan termasuk sih Mataharinya sendiri ini. Nah sekarang nih berarti kalau di tahun ini kan berarti harusnya udah mulai memulih nih. Nah tapi kalau menurut Bang Jo gimana nih prospeknya? Oh iya, terima kasih Reja gitu kan. Tadi kita belum masuk endemi sih, tapi fase menuju endemi. Nah, tadi pertanyaan sektor retail gimana gitu kan. Nah, kalau kita lihat runtun 2-3 tahun lalu lah, katakan sektor retail itu mengalami pertumbuhannya ya terdampak dari COVID-19. Nah, dengan saat ini ya potensi retail ini bisa pulih kembali. Nah, kalau kita mengukur bagaimana sektor retail ke depannya, kita bisa sebagai perbandingannya kita bisa merujuk dari indeks konsumen. Nah, di mana dalam indeks konsumen kita sudah ada di zona optimis gitu kan. Dan juga kita didukung dengan indeks manufaktur yang ada di zona ekspansi. Nah, di sisi lain harapan akan pemulihan sektor retail ini juga didukung karena makin melandainya kasus COVID di Indonesia, ya kan? Jadi tren penurunan jumlah terinfeksi kasus corona itu sudah melandai, meskipun masih ada dan kita tetap waspada. Waspadalah, waspadalah. Oke. Kan? Yang kedua kita bisa melihat bagaimana di saat kasus sudah mengalami landai, pemerintah sudah mencabut kebijakan PPKM-nya. Artinya itu kan suatu katalis gitu kan. Aktivitas masyarakat mulai normal, bisnis mulai normal gitu kan. Pertokoan-pertokoan sudah mulai aktif kembali bisnisnya. Tentunya ini akan mendorong daya beli masyarakat gitu kan. Dan juga yang tadi disampaikan di awal, menyambut bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Itu kan juga suatu berkah bagi sektor retail, khususnya Matahari Department Store yang kita bahas hari ini. Nah, itu akan menjadi suatu katalis juga gitu kan, dimana ya kita tahulah bahwa di setiap bulan Ramadan pengeluaran konsumen itu banyak gitu kan. Salah satunya ya pengen baju baru, celana baru, pokoknya penampilan serba baru, ya kan, seperti itu. Baju baru, alhamdulillah. Yang berikutnya itu kan kita bisa lihat liburan anak sekolah, tahun ajaran baru anak sekolah itu juga mendorong, apalagi nanti
di akhir tahun pun juga ada, gitu kan. Nah, itu juga menjadi suatu katalisator bagi pertumbuhan sektor retail. Khususnya ini akan menopang pemulihan kinerja dari Matahari Department Store itu sendiri. Gitu. Berarti ini emang udah masuk ke fase optimis ya, Bang? Fase Berarti optimis, udah tetapi kita realistis. Nah, gitu kan. gitu. Optimis bukan Optimus Prime kan, Bang? Oh iya. Oke, Bang Jo, ternyata LPPF ini udah masuk ke optimis lah ya, bisa dibilang ya, udah bagus dia prospeknya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita berbicara soal prospek, kalau dari kinerja keuangannya gimana nih Bang Jo nih? Baik, Reja. Tadi kan kita bercermin dari kondisi secara keseluruhan. Bagaimana sih yang sekiranya ini akan berimbas kepada sektor retail, khususnya yang kita bahas yaitu Matahari Department Store atau LPPF. Nah, berkaca dari hal tersebut, kami juga optimis, cuman kita realistis lah di tengah ketidakpastian kondisi global yang katanya ada nanti resesi dan sebagainya gitu kan. Tetapi dengan kondisi yang tadi di awal kita bahas, kasus melandai COVID sudah turun, terus pencabutan PPKM, ada hari besar agama, libur anak sekolah. Libur, mantap jiwa. Gak usah bimbang sama pelajaran. Dan itu akan tetap menjadi katalisator penyumbang pulihnya kinerja dari LPPF itu sendiri. Nah, kami memprediksi bahwa untuk tahun 2023 ini adalah potensi pemulihan dari kinerja Matahari Department Store itu sendiri. Sektor retail itu masih menyumbang, kami estimasi sampai sekitar 54% sektor dari penjualan retailnya. Lalu di selanjutnya ditopang dari consignment itu sekitar 46%-an. Nah, penjualan tersebut kan sekarang Matahari tidak hanya seperti yang tradisional, cuma sudah punya saluran-saluran e-commerce-nya. WIB, coba cek Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Nah, itu pun juga akan membantu dari penjualan pendapatan dari Matahari itu sendiri. Oke Bang Jo, ini berarti kalau dari penjelasan Bang Jo tadi ini berarti kinerja keuangannya udah mulai membaik nih, apalagi ditambah dia juga udah punya e-commerce sendiri gitu ya Bang ya? Iya betul, jadi ada potensi harapan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun tidak sebaik sebelum adanya COVID-19 gitu kan. Dan kita juga memprediksi ini tidak terlepas dari pelanggan loyalnya. Jadi itu jangan dilupakan, pelanggan loyal Matahari, ya kan banyak gitu kan. Nah, yang tahun kemarin mungkin berhalangan, terbatas karena ada kebijakan PPKM dan sebagainya. Tahun ini terbuka lebar gitu kan. Mungkin pelanggan-pelanggan Matahari yang setia gitu, yang dia percaya dengan akan produk Matahari akan memberikan suatu hal positif bagi penjualan Matahari. Apalagi iklannya kan. Seperti itu. Oke nih. Nah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Bos Q nih. Nah, valuasinya gimana sih Bang Jo nih LPPF ini? Nah, kami memprediksi gitu kan, dengan kondisi harapan gitu kan, pemulihan ekonomi gitu kan, terus pot ini tentunya akan potensi membantu meningkatkan kinerja dari Matahari tersebut. Nah, diprediksi bahwa di tahun ini potensi earning persennya dari LPPF tersebut sekitar Rp500 dan pernya itu sekitar 12 kali. Artinya di sini bahwa target kami gitu kan untuk LPPF atau Matahari Department Store tersebut di level 6.125 gitu kan. Jadi bagi para investor atau teman-teman yang belum memiliki saham tersebut masih ada potensi potensi untuk mendapatkan capital gain dari estimasi LPPF tersebut. Tapi ini harga disclaimer. Ingat ya Bos Q, ya karena ini disclaimer on, berarti keputusan pembelian investasi kita serahkan kepada Bos Q semua. Resiko pun ditanggung sendiri itu.
You know? Oke, Bosku, jadi itu dia valuasi dari LPPF atau Matahari Department Store. Nah, rekomendasi kita adalah buy dengan target di 6.125. Oke, terima kasih banyak nih Bang Joni ilmunya tentang LPPF Reza. ini. Dan buat Bosku tetap tonton terus video-video kita, nantikan video-video kita ke depannya, dan stay tune terus di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Dah, see you bro.